Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Seperti yang tadi dikatakan Mas Aryo ya, kekalahan perdana nih Ji sejak 2008 dari Valencia di Bernabeu. Nah, ahli fakta banget kan gue. Kalau Mas Aryo nih masih gak percaya nggak efek kedatangan Anthony ke betis segitu gedenya? Enggak segede emang itu. enggak Ada pengaruhnya lah. Dia ada kasih gol, ada kasih assist gitu. Tapi the whole team udah mulai main sesuai ekspektasi awal gitu. Pemain-pemain yang perform banyak kok selain Anthony gitu. Dan kebetulan memang dia masuk di period di mana tim ini juga lagi naik gitu. Oke, cerita serupa tapi tak sama Ji. Ini juga terjadi di Inggris. Wih. Arsenal gagal raih 3 poin pasca mereka dirampok keputusan wasit. Bedanya Arsenal ketahan duluan, habis itu baru Liverpool. Kalau ini kan Madrid yang kalah, habis itu tidak diikuti dengan sama juga ya sebenarnya di atas Barcelona ya. Ini juga Liverpool yang kalah. Ya ini kita ngomongin bagaimana penalti buat Everton. Menurut kalian layak apa nggak layak sebelum ditanya? Ini Arteta ngomong, jelas itu bukan penalti, kontaknya sangat minim, itu pun terjadi di luar kotak penalti. Gini. It's very easy untuk salahkan wasit. Lu mending salahkan tim lu, kenapa lu nggak cetak gol lagi? Iya sih. Iya dong. Iya. Tapi kalau dari base case per Wasit case itu kan kita tahu semua, kadang kita dirugikan, kadang kita diuntungkan. Jangan lu cuma protes pada saat lu dirugikan. Pada saat lu diuntungkan, ya lu juga protes, kan enggak? Iya kan? Mungkin kalau diuntungkan protes sih aneh juga. Kalau lu lihat line up-nya 5 pemain disimpan, pemain penting, pemain inti, ya lu emang mau lepas game ini. Segampang itu. Dan gak heran juga, harusnya di bulan Desember itu dilepas. Lord Jaka, ya bulan Desember seperti yang gue bilang, Liverpool akan juara. Ya kalau mau dilepas apa yang mau dikejar? Kalau sekarang kan emang udah ketahuan. Ya emang lu gak bisa ngejar. 8 besar coach. 8 besar Liga Champions kan bukan sesuatu yang gampang. Ya memang, ya kan? cuma dengan 700 juta fansnya expect more dari itu kali. Apalagi kok gini, tahun lalu Liverpool itu di bawah Arsenal loh. Ya. Rank berapa? 3, 4. Oke. 3, 4. Oke, tahun-tahun sebelumnya itu momoknya kan City. 4 tahun beruntun. Iya kan? Paling nggak pernah menang, diobok-obok lah dan lain-lain. Oke. Tahun ini City hancur-hancuran, MU hancur-hancuran, Chelsea pun terseok-seok. Liverpool datengin pelatih baru sama Chiesa. Chiesa 6 bulan pertama cedera. Harusnya Arsenal lebih bagus dong. Datengin Calafiori. Terus siapa lagi? Sterling, Merino. Iya. Ternyata lu nggak bisa ngelewatin Liverpool yang cuman dengan tim yang sama dengan pelatih baru. Apa itu bukan sebuah kritikan? Karena Liverpoolnya lagi jelek aja tahun lalu sebenarnya, berarti kalau dari secara individu, secara kualitas enggak. Kan lu datengin pelatih baru di mana lu harus adaptasi lagi. Sih, ya itu juga faktor Iya dong. yang. Dan ini sementara 5 tahun 700 juta keluar, ya itu aja. Karena faktor pemainnya nggak sih menurut lo? Maksudnya Liverpool memang sudah ketahuan lo udah punya Salah, punya Van Dijk yang memang udah punya mental juara juga di era pelatih sebelumnya, even pelatih baru mereka bisa ngedongkrak di saat dibutuhkan. Nah, kalau Arsenal kan emang belum teruji nih mau dari era Emery maupun sampai ke eranya Arteta gitu kan. Liverpool sebetulnya jauh di atas ekspektasi sih menurut gue ya. Sebagai fans Liverpool juga, gue nggak ngira juga Liverpool bakal ngebut sejauh ini. Karena pergantian pelatih itu, makanya kenapa di awal musim gue tetap melihat City sebagai salah satu kontender terbesar di Premier League gitu kan. Kita nggak mikir hilangnya seorang Rodri bisa berantakan kayak gitu City-nya gitu. Tapi Liverpool gue juga gak mikir pergantian pelatih bisa semulus ini gitu. Ternyata mulus banget. Tapi kan kita harus lihat tim ini udah jadi. Pergantian yang satu-satunya pergantian yang dilakukan kan cuma dari posisi Gravenberch doang kan. Dari Endo diganti Gravenberch. Ternyata impact-nya luar biasa. Mereka susah banget dikalahin. Cuman ada 2 tim yang bisa mengalahkan mereka di musim ini di Premier League. Golinnya juga siapapun yang diisi di lini depan bisa golin terus. Sampai akhirnya ya mungkin berapa pertandingan terakhir justru momen-momen hilang itu di saat-saat krusial di mana mereka kehilangan Liga Champions, mereka kehilangan Piala FA, mereka kehilangan Carabao juga di satu momen yang cukup berdekatan gitu ya, seolah-olah merusak musim mereka gitu. Tapi kan juga ya. Tim ini sebetulnya udah ya jalan bagus tim ini kan di era Klopp kemarin memang mungkin lagi decline, semuanya lagi decline gitu. Tapi sekarang butuh dorongan dikit dari pelatih, pergantian satu posisi.
bermain dengan taktiknya sedikit berubah juga. ya dari sisi ngepresnya beda sih, beda dikit lah sama Klopp gitu. Cuman kan kita nggak mikir bakal secepat gitu kan adaptasi yang bisa didapat sama Arne Slot di situ gitu. Sementara Arsenal, gue bukan belain Arsenal, bukan belain Arteta gitu. Cuman gue agak kasihan dari sisi materi pemain sih sebetulnya yang gue bilang. Itu yang tanggung jawab siapa? Gabungan antara tim medis, pelatih, pembelian pemain. Ya, Arteta lah pembelian pemain. Kalau gue compare dia dengan Madrid kan mungkin ini dua tim yang sebetulnya nggak memperkirakan pemainnya banyak yang bakal cedera gitu. Tipis, secara berbarengan. Kalau squad ya kayak eranya Klopp lah. Dengan squad seperti ini kan kalau nggak ada yang cedera kan sebetulnya mulus kan berjalan gitu. Tapi begitu ada yang cedera dalam periode yang lama-lama goyang juga kan. Begitu Van Dijk cedera agak sedikit goyang. Arsenal Saliba cedera langsung berantakan yang 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu seperti itu. Nah, di sekarang kan cukup banyak yang mengalami cedera kan dari sisi pemain depan terutama Saka. Si Odegaard sempat cedera gantian juga. Mengalami cedera, Havertz habis, Jesus yang harusnya menggantikan hilang juga. Jadi banyak pemain-pemain yang penting yang harusnya bisa menstabilkan tim dan bisa mendapatkan jumlah gol yang lebih banyak gitu, akhirnya nggak bisa karena faktor cedera. Cuman untuk mereka tetap berada di posisi 2, ya menurut gua tetap layak dikasih kredit sih Arteta gitu ya, dibandingkan tim lain jatuh-jatuh, adanya juga cedera juga, tapi kan nggak bisa di posisi ini. Nah, Arteta tuh masih bisa lah ada di posisi itu. Cuman untuk naik satu lagi ya Liverpool untungnya udah kejauhan, jadi ngejarnya gua rasa tetap bener kok, 700 juta peringkat 2. MU 1 billion kali nggak tahu udah berapa habisnya kan. MU emang tim toksik gitu. Semua yang MU hancur. Tapi gua ngeliat ada pola yang kelihatan banget di tunjukkan Liverpool dari sisi defense-nya, kendor banget waktu lawan Everton. Kita lihat berapa kali Beto bisa mengekspos Van Dijk dan juga si Konate. Begitu juga waktu kemarin Fulham, Munoz bisa begitu berkeliaran bebas. Kalau yang di 2 gol sebelumnya mungkin karena banyak bola-bola scrimmage ya. Tapi kemarin menurut lo apa yang kendor dari defense Liverpool yang bisa diekspos sama di pertandingan Everton maupun sama Fulham kemarin? Gampang banget sampai Fulham 3 gol gila. Slot bilang kita main jelek 15 menit. Disitulah terjadi 3 gol. Dan Van Dijk jelek. Sepak bola itu kan 90 menit. Oh iya, ya kan? Jadi ada 65 menit 75 menit di mana mereka mendominasi. Cuman kan kembali lagi ya, lu harus cetak gol kalau mau menang. Tapi kalau dia banyak dan kebetulan kemarin ya Fulhamnya defense-nya lagi bagus. Dan pilihan pemainnya juga tepat sih menurut gue ya. Fulham kan pas lawan Arsenal, ini kan pemain-pemain yang ngegolin tuh nggak dimasukin dari awal. Sessegnon nggak main, Iwobi nggak main, si Muniz nggak main, Munoz nggak main. Munoz starter dong? Enggak. Lawan Arsenal. Oh iya. Lawan Arsenal. Benar. Diganti. Strikernya si yang tinggi itu ya. Iya, Jimenez. Nah si ini kan ngegolin nih si Munoz pas lawan Arsenal. Begitu masukin di babak kedua gini. Tapi ini itu harusnya dapat peluang depan gawang, harusnya gol itu Munoz itu. Iya. Ini pas lawan Liverpool kebetulan tiga-tiganya pegang peran penting dan bisa bikin gol, dan betul rentang waktu itu kan penting. Gue ingat jadi final Milan lawan Liverpool tuh, waktu Liverpool bisa ngebales mereka 3-3. Jadi 3 sama, itu kan dalam rentang cuma 7 menit. Jadi ada momen di mana lu bisa switch off segitu lamanya atau segitu sebentarnya, tapi lawan bisa maksimalin itu. Nah ini yang terjadi sama Fulham kemarin, manfaatin kesalahan semua lah dari lini belakang itu kan, semuanya jadi golnya tuh. Ya walaupun sebenarnya kalau dari perbandingan itu kan kalau Liverpool Milan di final Liga Champions mungkin secara quality mungkin dempet ini kan jauh kualitinya sebenarnya kan. Tapi Fulham tuh nggak jelek loh musim ini. Tapi siapa yang tahu Munoz dan semuanya nggak bagus mainnya. Tapi kok jadi mesti nggak tahu Munoz. Dan kalau lihat poinnya cuma beda 3 poin. Iya betul. Kalau lihat dari itu, tapi kalau nilai dari permainan lebih banyak defense ya, terus dribbling nggak jelas. Gue bilang dibilang bagus nggak juga. Cuman mungkin cukup efektif lah. Iya, cukup efektif. Karena mereka justru bagusnya counternya. Iya. Counternya mereka tuh bagus. Crossingnya juga cukup bagus dari Anthony Robinson, dari pemain sayap itu depannya Jimenez sama si siapa Munoz itu ganti-gantian ya. Tengahnya ada Andreas Pereira loh, mantan MU loh. Mantap sekali di sana. Tapi kalau kita ngomongin dari ini artinya 5 kali menang udah pasti juara ya. Hanya tinggal sisa 5 kali apa 4 kali kalau menang terus Liverpool. Kemarin tuh harusnya 5 kali 11 poin. 11 poin berarti ya cuma butuh 4 kali dong. Ya. Arsenal tuh maksimal kan kemarin 85. Mereka kehilangan 2 poin, berarti maksimalnya 83 tuh Arsenal. Maksimal poin mereka kalau menang terus sampai akhir musim tuh 83. Sementara Liverpool sekarang 73 ya.
Selisih 11 poin. Liverpool. Coba gue lihat dulu ya, maaf ya. Tolong dong, nggak ada tabelnya nih, tabelnya. Nggak ada. Liverpool. Ini nih. Berarti Tapi sinyal jeleknya ternyata. Udah kita bahas lagi. berarti 4 pertandingan. 4 pertandingan. Pertandingan kan, bener. Iya, Karena kalau 11 poin, iya 11 pertandingan. poin. bener. Pertandingan nggak kejar. 4 menang. Secara jadwal, ada yang berat nggak? 4 pertandingan ke depan? Ya, justru menang kalahnya lawan tim-tim gak berat. Iya, karena dia kalahnya lawan Forest Besok sama lawan West Fulham. Ham. Besok Iya. lawan West Ham. Oh, Sam David Moyes sekarang sudah bukan Moyes ya. Moyes di Everton ya. West Ham tuh sekarang siapa ya? Kemarin siapa sih yang nggak gantiin Gue Lopetegui? lupa deh Yang sekarang gantiin West Ham Lopetegui tuh siapa siapa sih? ya? Ya itulah pokoknya West Ham. Oh iya bedanya West Ham lagi jelek. Everton yang lagi bagus. Iya beda 11 poin bener. Iya 4 kali menang selesai. 4 kali menang dalam sisa 7 8 sekarang 31. Oh Graham Potter. Ya Allah. Potter. ya. Iya, Sampai gan- lupa Graham gantiin Potter. Ya Lopetegui. udah kelas. Siapa lagi selain West Ham? Lawannya Habis Liverpool? ini, lupa gua. Mungkin ada jadwal fixture-nya secara ini. Run in-nya. Ya intinya, Nggak ada. tapi kalau banyak yang bercanda kan, mau Liverpool kalah 4 kali 5 kali pun juga belum tentu dia nggak berarti lepas juga karena Arsenalnya kan juga sering kejegal nggak jelas Memang, gitu kan coach ya. memang. Menurut lo apa sih yang itu faktor nggak ada clinical yang di depan Iya, gawang, iya. efektivitas itu Iya, nggak ada ya di Arsenal ya? Karena kemarin itu lawan Everton mainnya bagus. Jadi semua pemain udah paham gaya bermainnya. Iya. Cuman still ujungnya lu Golin. create peluang lu nggak bisa golin ya selesai. Dan Arteta dengan kepala batunya kita nggak butuh striker. lu mau ngandelin Merino seorang DM kan kocak. Kesalahan gitu. terbesar Arteta adalah dia melepaskan Nketiah. Itu dia. Enggak. Juni ini katanya mau datang striker. Iya. Iya. Gyökeres. Kan dia Nketiah bilang Balogun ya. Oh Ilun ntar. Ya, enggak, Sesko, gue doain Sesko. Enggak. Osimhen men. Oke, pindah Kejutan. dari Arsenal dan juga persaingan menghadapi kayaknya sudah tidak mungkin dikejar. Mungkin prioritasnya Arteta sekarang udah difokus Liga Champions, final. Walaupun di depan matanya sulit sekali karena harus menghadapi PSG, gila, ngeri banget lawannya sih. Oke, kita pindah Nes. Ini makanya ada yang komen dari Guru Penjas 50.000 Widih. rupiah. Liverpool kalah 5 kali pun tetap juara IPL. Yang ngejar cuma tim lemah Arsenal. Iris kuping CEO Tesla kalau gagal juara. Elon Apa sih, Musk. Kenapa Tesla? jadi dia yang diiris Elon kupingnya? Musk. Tapi emang yang bikin gue yakin Liverpool juara adalah tidak ada tim yang bisa ngejar. Gue lebih ke situ gitu. Liverpool mungkin kesandung, mungkin Iya, skor imbang. betul. Tapi yang ngejar itu lagi nggak ada ya. Yang ngejar Arsenal doang gimana coba? Kalau misalnya City masih kayak City musim lalu, lu mungkin tetap deg-degan karena mereka bisa aja ngebalikin di paruh kedua musim dan mereka melakukannya kan berulang-ulang gitu. Nah ini kan gue ngeliat City nggak mungkin, ngeliat Arsenal juga ragu, lihat Chelsea apalagi gitu, Forest kayaknya belum cukup stabil. Jadi lebih ke faktor memang nggak ada tim yang bisa ngejar Liverpool sih. Walaupun mereka ujung-ujungnya 3 kali kalah nih ya, sampai akhir musim nambah 3 kali kalah gitu, tetap aja. Satu pertanyaan dong buat kalian dari Liverpool, strikernya banyak. Sekarang nambah Chiesa. Siapa yang menurut kalian survive di sana? Apa yang harus dibuang dan survive di sana? Nunes sih Pasti bu. ngarah ke Nunes nih. Iya. Nunes dibanding Chiesa. Iya. Kan tapi nomor 9. Keisa itu kan pelapisnya salah. Salah. Oh iya sih ya, cuman Dia Jota lawan sih. Gakpo pelapisnya Diaz. Jota Oke. dia. Dia Jota. jadi Dan Jota sama Nunes. dan di posisi itu beberapa pemain Diaz bisa main, Jota bisa, Gakpo bisa ke tengah. Gakpo Tapi bisa. Nunes juga bisa main di kiri kan? Iya. Ya bisa lari-lari doang nggak jelas. Tapi selama masih ada Jota doang, gue bilang Nunes tetap harus ada. Gue bilang Nunes dijual mumpung masih ada value. Iya bisa diganti sih. Iya. Tapi kalau untuk belum ada pengganti Jota, ya menurut gue Nunes tetap ada karena Jota kan belum tahu loh sepanjang tahun Iya, dia bisa berapa Iya kali sih, cedera, iya, iya kan. iya. Tapi juga dia nggak konsisten menurut gue dari performa ya. Iya. Kadang bisa bagus banget tapi kadang hilang juga gitu kan. Iya belakangan Semenjak dia balik tahun ini kurang memang. Salah pun 4 pertandingan nggak ngegolin juga. Ya salah juga lagi masalah Iya. pertandingan lagi agak berantakan ya.